Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inzan Ilmika Zamzam, nomor presensi 8 dari kelas MIPA Percepatan semester 6 SMA Negeri 1 Salatiga. Kali ini, dalam rangka ujian praktik Bahasa Indonesia, saya akan meresensi salah satu buku terkenal yang berjudul The Science of Luck. Buku The Science of Luck merupakan salah satu buku karya motivator terkenal Bong Chandra. Buku ini diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo dan dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Buku dengan 150 halaman dan 12 bab ini bahkan hingga dicetak sebanyak 4 kali pada 2011 lalu. Buku ini menceritakan tentang cara dan tips memperoleh keberuntungan dari sisi sains atau ilmiah. Terdapat banyak manfaat yang bisa kita dapat dari membaca buku The Science of Luck ini. Di antaranya, kita bisa menjadi orang yang lebih positif dan optimis, tidak mudah menyerah terhadap suatu keadaan, dan pastinya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung. Buku ini memiliki berbagai nilai sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan di awal, buku ini mengkaji mengenai cara dan tips memperoleh keberuntungan dari sisi ilmiah. Menurut Bong Chandra, ada 12 hal penting yang harus kita perhatikan dan terapkan untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung. Yang pertama, ketidakberuntungan berasal dari suatu pola yang jenuh dalam diri kita. Bagaimana cara menghindarinya? Contohnya saat seorang penulis tidak segera menemukan ide untuk tulisannya. Tiba-tiba, ia mendapat ide saat ia berjalan-jalan ke taman. Jadi, untuk keluar dari pola kejenuhan tadi, Anda harus melakukan berbagai hal yang positif yang bisa membuat diri Anda rileks. Yang kedua, mata uang keberuntungan adalah rasa layak. Jadikanlah diri Anda layak di hadapan diri Anda sendiri sebelum orang lain. Bangunlah rasa layak Anda mulai dari apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda pakai, dan apa yang Anda lakukan. Yang ketiga, perhatikan peluang kecil yang bahkan tidak dilirik oleh orang lain. Ingat, suatu hal menjadi berharga karena hanya sedikit yang melihatnya berharga. Lakukanlah berbagai hal kecil untuk memulai hal yang besar. Begitu pula keberuntungan Anda. Jangan lewatkan keberuntungan sekecil apapun untuk membangun keberuntungan yang besar. Yang keempat adalah tepat waktu. Segala sesuatu akan indah pada waktunya bila Anda menabur di saat yang tepat. Anda harus berusaha terlebih dahulu di awal untuk dapat menerima hasil yang indah di akhir. Bukan hanya menunggu keberuntungan itu datang dengan sendirinya. Hilangkan rasa takut, rasa malas, dan rasa pesimis Anda, dan mulai bekerja keras saat ini juga. Yang kelima adalah, keberuntungan adalah sebuah puzzle dan tugas Anda adalah menyelesaikannya. Kata keberuntungan dalam bahasa Inggris adalah luck, yang bisa dieja menjadi L-U-C-K. Keempat huruf yang menyusun kata luck ini dapat diibaratkan sebagai leverage atau daya ungkit, urgency atau keterdesakan, connect atau koneksi, dan knowledge atau pengetahuan. Lakukan sesuatu dengan daya ungkit dan menunjang yang baik. Buat suatu keterdesakan yang membuat Anda berpikir dan bertindak cepat. Perbanyak koneksi dengan orang lain dan perluas pola pikir Anda dengan pengetahuan. Ingat, salah satu aset yang paling berharga selain uang adalah hubungan, dan kapasitas masa depan Anda bergantung pada apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Yang keenam adalah, keberuntungan adalah pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Maka, buatlah diri Anda siap dengan menanamkan berbagai hal positif di pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan. Yang ketujuh adalah, ubah pola pikir Anda dalam menyikapi suatu hal. Ingat, bakat dibawa sejak lahir, sedangkan karakter dibawa hingga mati. Keberuntungan bukan berpihak kepada orang yang berbakat, melainkan kepada orang yang dapat mengatur pola pikirnya. Mulai sekarang, ubahlah pola pikir Anda. Anda tidak bisa mengubah arah angin, tetapi Anda bisa mengubah arah layar Anda. Kita tidak bisa mengubah perilaku dunia terhadap kita, namun kita bisa merubah
pola pikir kita terhadap dunia. Yang kedelapan adalah menciptakan krisis di dalam kita sendiri. Orang lumpuh yang dikejar anjing pasti akan bisa berlari, entah selambat apapun itu. Pemberian krisis dalam diri kita dapat memacu kita dalam bertindak secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Ingat, berubah pada saat kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Yang kesembilan adalah kita semua harus tetap bergerak, walaupun itu bergerak mundur. Coba Anda amati suatu ayunan. Kita akan bergerak maju apabila kita terlebih dahulu bergerak mundur. Bergerak mundur berarti melakukan evaluasi, mencari strategi baru, atau mengeliminasi strategi yang tidak efektif. Selain itu, Anda harus dapat memanfaatkan momentum untuk dapat melakukan lompatan jauh. Momentum kehidupan adalah masa di mana waktu, keadaan, dan orang-orang sedang berpihak kepada Anda. Ketika Anda diam dan tidak melakukan apapun, seseorang akan mengambil jatah kita. Yang ke-10, segala sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa diperbaiki. Ukur keberuntungan Anda sendiri sebagai introspeksi, dan ukur keberuntungan orang lain untuk menjadi patokan dan motivasi terhadap diri Anda. Yang ke-11 adalah melakukan berbagai upaya kecil demi menggapai mimpi yang besar. Ingat, jangan pernah remehkan piala-piala kecil di sekitar Anda, karena sekecil apapun anak tangga yang Anda pijak dapat membawa Anda ke tempat tertinggi sekalipun. Yang terakhir adalah bersikap percaya diri. Mengapa kita harus percaya diri terhadap sesuatu yang bahkan kita tidak tahu peluang keberhasilannya? Karena percaya diri merupakan vitamin keberuntungan. Terdapat banyak kelebihan dari buku The Science of Luck. Yang pertama adalah banyaknya quotes singkat yang dapat menumbuhkan rasa semangat. Salah satu quotes yang sangat membekas di hati saya adalah mata uang paling berharga adalah waktu dan pengetahuan. Yang kedua, penulis menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, penulis menggunakan berbagai macam perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai poin-poin yang sudah saya paparkan sebelumnya memang benar-benar suatu hasil riset. Sehingga motivasi menjadi lebih persuasif dan bisa lebih dipercaya, serta bukan suatu motivasi angan-angan saja. Sebagai hasil karya manusia, tentunya buku ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah adanya beberapa poin yang dibahas lebih dari satu kali. Contohnya adalah mengenai krisis dan keterdesakan yang dibahas pada bab 5 dan bab 8. Yang kedua, terdapat beberapa pendapat Bang Chandra yang dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Contohnya adalah, Bang Chandra terbilang mengunggulkan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia dari segi kecepatan pengucapannya. Namun, meski demikian, Bang Chandra juga berpesan bahwa ia bukan bermaksud seperti itu, melainkan ia hanya ingin menunjukkan bahwa suatu keberuntungan dapat diukur dan diamati. Yang ketiga adalah terdapat beberapa istilah Inggris yang tidak diartikan, seperti gathering, booth, maintenance, dan lain-lain. Hal ini mungkin dapat membingungkan pembaca yang tidak mengerti bahasa Inggris. Meski demikian, buku ini masih tergolong sangat bagus. Tak jarang hati saya tersentuh saat membacanya dan muncul rasa ingin tahu lebih banyak lagi. Bahkan, saya juga sudah mulai menerapkan poin-poin yang sudah saya paparkan tadi dalam kehidupan saya. Hal ini terbukti dapat menunjang keberuntungan saya sendiri dan menjadikan diri saya sebagai orang yang positif. Begitulah resensi atau ulasan saya mengenai buku The Science of Luck karya Bang Chandra. Ingat, orang beruntung adalah orang sial yang keras kepala dalam mengejar keberuntungannya. Maka dari itu, berhentilah menunggu keberuntungan datang sendiri kepada Anda dan mulailah bekerja keras. Semangat! Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik ke lautan jiwa. Putih-putih bunga melati, harum semerbak di pagi hari.
Resensi saya cukup sampai di sini. Jika rindu, harap hubungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.